Halo teman-teman, kali ini saya mau unboxing meteran digital yang dibikin oleh Xiaomi, namanya Duka. Nah, sebelumnya saya bekerja di interior di salah satu vendor brand handphone terkenal. Dari situ saya dikasih pinjam bos untuk pegang meteran digital, karena kita sering survei di ruangan-ruangan yang mau kita explore. Akhirnya saya dikasih pinjam. Nah, setelah saya tidak bekerja lagi, saya kembalikan dan saya beli. Saya cari, saya browsing, ternyata ada dari Xiaomi mengeluarkan meteran digital, namanya Duka. Nanti kita lihat isinya seperti apa. Sebenarnya saya udah tahu ya, karena saya udah pakai. Nah, ini saya cuman mau kasih referensi bagaimana cara penggunaan. Dan meteran digital ini harganya sangat murah dibandingkan dengan brand yang lain. Saya pernah pakai Bose, itu harganya 1 juta lebih. Leica itu yang size-nya hampir sama, itu hampir 3 juta. Bose itu juga ada yang hampir 3 juta. Nah, ini harganya cuman di bawah 500.000. Saya beli di Jakarta Notebook. Nanti saya kasih linknya di bawah. Nah, habis ini akan saya kasih cara penggunaannya secara singkat, tapi bermanfaat. Oke. Inilah isi paket penjualan yang ada di dosnya Duka digital meteran ya, meteran digital gitu istilahnya. Nah, isinya apa aja? Yang pertama, kabel charger tanpa kepala ya, jadi cuman kabel aja. Nanti ngecasnya pakai handphone atau pakai yang di USB-nya apa, PC atau laptop. Terus yang kedua ada ini gantungan buat Dukanya sendiri, karena size-nya sangat kecil, jadi perlu ini kalau saya rasa, karena gampang jatuh atau hilang nanti. Terus yang ketiga ada manual book dalam bahasa Mandarin yang saya tidak bisa membacanya, harus pakai translator nanti. Setidaknya dari gambar petunjuk kita bisa lihat fungsi dan cara penggunaannya. Nah, gitu. Nanti ada beberapa cara yang saya tunjukkan, kelebihan dan kekurangannya. Ada garansi, kartu garansi. Ini kartu garansi. Ngeklaimnya gampang ya, dibawa ke tempat pembelian terdekat. Kalau belinya via online ya saya nggak tahu nanti ngirimnya kemana, karena ini bahasanya Mandarin semua. Terus unitnya, oke, unitnya sendiri size-nya sangat kecil, sangat ringan, seperti yang ditunjukkan di gambar. Ada keterangan bulu yang artinya beratnya sangat-sangat ringan. Terus ada keterangan ini sudut ya, jadi kita bisa lihat tingkat kemiringan, nanti ada derajatnya, berapa derajat gitu. Di sini ada indikatornya. Nah, setelah kita singkirkan dan ini saya pasang, hasilnya seperti ini. Nah, gantungannya. Yuk, mari kita lihat bagian-bagian dari meteran Duka digital ini ya. Oke, yang pertama ada layar. Ini ya, ada layar. Terus tombol utama. Ini tombol menu. Ini tadi lubang yang buat gantungannya. Terus di belakang kosong, ada tulisan keterangan produk Duka LSP sekian. Baterainya 200 mAh, 74 watt, dan seperti itu. Di samping ada lubang charger, micro USB. Belakang kosong. Depannya ini ada dua, kayak yang satu ini lasernya, yang kedua alat tangkapnya, kayak kamera yang nangkep dari sinar laser yang ditembakkan gitu ya. Ini benar-benar ringan,
Jadi buat teman-teman nanti yang beli, meteran digital Duka ini kemampuannya 40 meter jarak maksimal. Jadi untuk pekerjaan indoor sangat cocok. Karena kita sering menemukan beberapa kasus kalau kita ngukur tempatnya terbatas. Nah, kalau pakai ini itu enak. Kita bisa ngukur leluasa, misalnya ada banyak barang itu nggak begitu ribet, istilahnya gitu ya. Apalagi kita surveinya sendiri, nggak ada temen. Oke, terus kita lanjut ke keterangan yang ada di layar. Oke, kita nyalakan. Oke, sebentar. Nah, ini ya yang ada di layar. Oke, yang pertama saya dari bawah dulu. Nah, ini menunjukkan meter jaraknya ya. Jadi ini saya contohkan. Saya nembak gini. Oke, udah saya pencet. Ini ya, saya pencet ya. Saya pencet 2 kali, sedik. Nah, 0,657 meter. Di sini digunakannya bukan senti tapi meter. Jadi 60 cm,7 mili kayak gitu. Oke. Terus ini bisa nge-save sampai kalau nggak salah 4. Ini kita coba lagi ya. Ini hasil yang pertama tadi. Ini kita lagi coba yang kedua. Nah, kita coba lagi agak mundur yang ketiga. Nah, 1, 2, 3. Kita bisa nge-save 3 hasil yang habis kita ukur gitu. Terus setelah itu indikator baterai, ini baterainya tinggal 1 ya. Kelihatan nggak ya? Nah, oh masih 2, baterainya masih 2. Sebelahnya lagi ada sudut. Nah, ini kita kemiringannya berapa sih? Nah, ini ada keterangannya. Ini berfungsi juga untuk water pass. Misalnya teman-teman lagi ngukur di baterainya turun lagi. Ngukur di lokasi dan pengen hasil yang rata, ini untuk derajatnya bisa dijadiin water pass. Kalau dia posisinya 0 begini atau begini, miring ataupun tidur gini, menunjukkan angka 0 berarti dia sudah rata-rata air atau benar-benar rata. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Oke, terus yang sebelahnya lagi ada kayak logo sinyal. Nah, logo sinyal ini menunjukkan daya tangkap lasernya ini seberapa kuat. Semakin jauh sinyalnya ini akan semakin turun. Kameranya yang buat nangkap sinyal lasernya, cahayanya ini berkurang, dia juga akan berkurang. Yang terakhir di sini ada titik 0 dari meteran ini ya. Jadi misalnya di sini titiknya ada di bagian belakang atau ekor, berarti 0-nya itu nanti dari sini. 0-nya dari sini. Oke, 0-nya dari sini. Nah, tapi kalau kita nanti coba untuk seperti ini. Nah, ini kan berubah. Tadi di ujung bawah, sekarang di ujung atas. Berarti titik 0-nya dari bagian depan sini gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa titik 0-nya dimulai dari mana. Nah, gitu. Terus untuk menunya bagaimana? Nah, menunya seperti ini. Untuk menunya. Nah, untuk menunya kita tekan di bagian samping yang bawah. Nah, ini bagian samping. Nah, untuk tekan pertama, dia akan keluar seperti ini. Sebentar, yang pertama. Nah, untuk yang pertama, itu hasilnya seperti ini. Ini berarti kita ngukur luas bidang bangunan tersebut. Panjang kali lebar. Nanti ini panjang, ini lebar, nanti hasilnya di sini. Terus kita bisa ngukur volume. Panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya nanti di sini. Nah, terus lagi kita bisa ngukur
lokasi yang nggak ada ujungnya. Jadi misalnya kita pengen ngukur ketinggian, tapi nggak ada titik tumpu buat lasernya. Kita ambil aja jadi titik yang paling tinggi, terus ke titik yang mendatar. Nanti jadi tingginya itu ketahuan, gitu ya. Terus ini juga hampir sama fungsinya. Nah, ini untuk kedalaman, tapi saya belum pernah nyoba. Oke. Nah, ini untuk ngukur berapa luasan ya, seperti tadi ya. Oke. Nah, menunya banyak, tergantung kebutuhan mau dipakai yang mana. Nah, untuk ngembaliin lagi, kita hanya perlu nahan tombol ini ya, pencet tombol utama untuk dikembalikan ke menu utama yang kayak tadi. Nah, titik nolnya dari ekor. Saya biasanya makainya yang ini karena nggak ribet dari sini. Misalnya ngukur jarak gitu ya, begini, ngukur tinggian. Nah, tinggi plafon saya berapa gitu misalnya. Jadi saya gini, saya ini dari meja ke plafon berapa saya ukur. Nah, ini dari meja ke plafon itu 2,5 2 meter 57 cm, 1 mili. Nah, ini sangat akurat karena saya sudah membuktikan dan menggunakan meteran manual. Nah, meteran manual yang seperti ini, meteran manual, maaf ya mereknya ini dan ini nggak ada selisihnya sama sekali, karena ini sudah sampai milimeter juga terhitung gitu. Oke, itu reviewnya. Nah, bagaimana kalau di outdoor? Di outdoor sama aja bisa, cuman kemampuannya agak berkurang karena cahayanya sangat terang. Sinar dari laser akan berkurang, makanya daya tangkapnya agak lama. Jadi kalau di outdoor kita pencet tek gitu, nanti feedbacknya agak lama, hasilnya itu agak lama. Nah, jadi harus benar-benar kalau bisa digunakan di indoor. Oke, nah seperti itu. Nah, itu tadi review singkat tentang meteran digital dari Xiaomi Duka LSP. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.